إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واتبع أثره إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara indikator kesempurnaan dan baiknya Islam seseorang adalah ketika ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Ketika ia meninggalkan hal-hal yang sia-sia, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Indikator kebaikan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Pesan yang singkat, nasihat yang padat dari Nabi Muhammad SAW yang sangat mendalam. Bagaimana tidak dengan mengikuti nasihat Nabi SAW tadi? Kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim akan menggunakan waktu kita sebaik mungkin, akan menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu yang ada, memanfaatkan umur yang ada untuk melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang sia-sia. Namun para jemaah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di waktu yang sangat mulia ini, di bulan Ramadan, bulan agung, bulan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kesia-siaan itu ternyata masih dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin. Melakukan hal yang sia-sia, membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu masih saja dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dan ini adalah hal yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Terlebih lagi ada kesia-siaan yang haram, kesia-siaan yang sama sekali tidak bermanfaat. Dan ini dahulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mereka melakukan hal yang sia-sia, hal yang tidak baik, hal yang sangat buruk. Mereka terbiasa melakukan perjudian. Mereka melakukan perjudian secara konvensional, secara zaman dahulu, dari lapak ke lapak, dari tempat ke tempat. Mereka menaruhkan harta benda mereka, bahkan mereka menjadikan taruhannya adalah istri mereka, anak-anak mereka. Dan seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi, muncullah di zaman sekarang ini yang namanya perjudian secara online. Melalui HP yang kita miliki, memiliki smartphone dan yang lain sebagainya, kita atau kaum muslimin di luar sana banyak yang melakukan hal sia-sia ini, banyak yang melakukan hal buruk ini. Mereka melakukan perjudian secara online.
Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, sesungguhnya perjudian, sesungguhnya berhala-berhala, sesungguhnya mengundi nasib dengan anak panah, rijsun adalah hal yang najis, hal yang kotor, hal yang buruk, min amali syaitan, termasuk kegiatannya syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fajtanibu, tinggalkanlah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ayat ini, kalau kita renungi, maka setidaknya kita mendapati 6 sisi keburukan dari berjudi. 6 sisi keburukan dari berjudi, baik secara konvensional maupun secara online. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil wahai orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan perintah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin atau larangan yang harus ditinggalkan oleh seorang mukmin. Maka ketika itu sebuah perintah dan tidak dilakukan, maka berkuranglah keimanan seseorang tersebut. Atau apabila itu suatu larangan dan tidak ditinggalkan oleh seorang muslim, maka jelas berkuranglah keimanan orang tersebut. Karena dari konsekuensi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, maka kita harus melakukan apa yang diperintahkan Allah dan harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya melarang seorang muslim, melarang seorang mukmin untuk melakukan perjudian. Maka barang siapa yang melakukan perjudian, jelas keimanannya akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas keimanannya akan merosot, akan berkurang. Dan ini adalah konsekuensi ketika dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wahai kaum muslimin, sisi keburukan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Allah sandingkan perjudian dengan hal-hal yang sangat buruk. Allah sandingkan dengan khamr, minuman keras. Allah sandingkan dengan berhala-berhala, lambang kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala sandingkan dengan mengundi nasib, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang buruk, hal-hal yang busuk. Dan ini menunjukkan bahwasanya perjudian adalah sesuatu yang sangat tercela. Yang ketiga, wahai jamaah semuanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan rijsun, menunjukkan bahwasannya perjudian adalah sesuatu yang najis. Perjudian adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang busuk, yang hendaknya seorang muslim yang berjiwa suci meninggalkan perbuatan-perbuatan semacam ini, meninggalkan perjudian yang telah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan min amali syaitan. Perjudian, khamr dan yang lain sebagainya itu adalah perbuatannya setan. Itu adalah aktivitasnya setan, itu adalah kegiatannya setan. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang yang memusuhi setan, hendaklah meninggalkan yang jelas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya perjudian adalah perbuatannya setan. Yang kelima, wahai kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan di ayat selanjutnya, fajtanibuhu, tinggalkanlah, jauhilah yang namanya khamr, jauhilah yang namanya perjudian, jauhilah yang namanya ansab, jauhilah yang namanya azlam.
Empat hal ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kepada kita sebagai seorang muslim, untuk meninggalkan hal-hal yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau diri kita adalah seorang muslim, orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman bahwasanya ada hari pembalasan, ada hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mentaati perintah-perintah Allah dan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita telah meyakini bahwasannya apa saja yang diperintahkan oleh Allah pasti di dalamnya ada kebaikan, dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di dalamnya ada keburukan. Sisi yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ketika engkau bisa menjauhi khamr, maka engkau beruntung. Ketika engkau bisa menjauhi perjudian, maka engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Namun para syaitan, para bandar, mereka senantiasa menjadikan para pelaku judi itu kecanduan. Mereka membuat sebagian kaum muslimin merasa tercandu, merasa gandrung dengan perjudian ini. Mereka memberikan kemenangan yang palsu. Agar apa? Agar kaum muslimin tertarik untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar. Di balik itu mereka juga akan memberikan kekalahan. Maka ketika seseorang yang merasa kalah dalam permainan tadi, dia akan mencoba peruntungan-peruntungan yang lain agar mendapatkan keuntungan, mendapatkan kemenangan sebagaimana yang dirasakan oleh teman-temannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la'allakum tuflihun, kalian akan beruntung kalau meninggalkan perjudian. Maka sebaliknya, kalian tidak akan beruntung dengan melakukan perjudian. Kemenangan yang kalian dapatkan adalah kemenangan palsu, karena para bandar mereka tidak akan merasa sedih kalau kalian mendapatkan kemenangan. Para bandar tidak akan kecewa kalau kalian, wahai para pelaku penjudi, itu mendapatkan kemenangan. Tapi mereka akan sedih kalau kalian berhenti bermain judi. Mereka akan bangkrut kalau kalian lepas dari yang namanya perjudian. Maka kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, waspadalah dengan hal ini. Jauhilah masalah perjudian, baik judi konvensional maupun judi online, dan nasihatilah orang-orang di sekitar kita. Sampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sampaikan pesan ini agar keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala turun dan agar kita terhindar dari adab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Ittaqullaha ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa sallu wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kita sebutkan tadi adalah keburukan dari sisi ukhrawi, dari sisi yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Adapun keburukan-keburukan yang lain amatlah sangat banyak. Di antara keburukan yang sering kita dengar di akhir-akhir tahun ini atau sepanjang tahun ini,
banyak sekali berita-berita yang mengabarkan bagaimana akhirnya nasibnya para orang-orang yang berbuat judi tadi. Betapa banyak orang yang berjudi, akhirnya mereka kehilangan istrinya. Betapa banyak orang yang berjudi, akhirnya mereka kehilangan anaknya. Betapa banyak orang yang berjudi, akhirnya mereka kehilangan seluruh harta bendanya. Bahkan sebagian dari mereka nekat untuk mencuri. Sebagian dari mereka nekat untuk merampok. Sebagian dari mereka nekat untuk menjadi begal agar mereka mendapatkan modal untuk kembali berjudi. Bahkan ada salah satu berita yang menyebutkan bahwasanya ada seorang anak yang berjudi sehingga ibunya rela berkorban untuk menjual ginjalnya untuk menutupi hutangnya anaknya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi kita dan antum semuanya bukanlah orang-orang yang termasuk demikian. Bisa jadi kita dan antum semuanya adalah orang-orang yang alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita. Kita bisa menghindari hal itu semuanya. Tapi bisa jadi tidak dengan orang-orang di sekeliling kita, tidak dengan teman-teman kita, tidak dengan tetangga-tetangga kita, tidak dengan keluarga kita di rumah sana. Mereka bisa jadi telah kecanduan dengan permainan ini. Mereka sudah jadi tergandrungi dengan masalah-masalah yang seperti ini, sehingga mereka tidak akan lepas kecuali telah habis harta benda mereka. Maka sebelum itu semuanya terjadi, jadilah antum semuanya pembawa kebaikan, pembawa berita gembira, sekaligus pembawa peringatan. Ingatkanlah keluarga di rumah, ingatkanlah tetangga-tetangga di rumah, ingatkanlah teman-teman di rumah agar mereka menjauhi hal ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Maka sampaikanlah pesan ini kepada mereka, agar tidak ada lagi suami yang kehilangan istrinya atau istri yang kehilangan suaminya, agar tidak ada lagi kaum muslimin yang kehilangan harta bendanya untuk hal yang sia-sia. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, mumpung kita berada di bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari hal-hal yang sia-sia, terlebih lagi dari hal-hal yang haram. Sallu wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama amara bihi Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi ighfir lana Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah. Al Furqan TV
saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.